Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Min 2 Gerobokan Channel yang kali ini akan menyajikan mata pelajaran IPA kelas 4 yang akan membahas tentang gaya dan gerak. Iya, gaya dan gerak. Namun demikian, sebelum melanjutkan menyimak video ini, maka subscribe dulu ya. Jangan lupa klik like dan bagikanlah ke teman-teman anak-anak dimanapun anak berada supaya menambah bermanfaat pada channel ini dan sama-sama mendapatkan ilmu. Oke, nah mari kita bahas satu persatu tentang gaya. Gaya, tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan gaya itu? Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Ya, sekali lagi saya ulang. Gaya adalah gerakan menarik atau mendorong yang menyebabkan benda bergerak. Ya, contohnya ini seorang mendorong meja. Ada lagi dua orang anak memindahkan batu bata ya dengan menggunakan katrol atau derek. Ya, berikutnya contoh berikutnya dua pasang orang sedang melakukan kegiatan apa? Tarik tambang. Terus ini ada seorang anak yang sedang bermain bola ya, dia menendang bola. Berikutnya ada dua orang anak, Tono dan Tini, taruhlah begitu, sedang bermain jungkat-jungkit. Nah, selanjutnya ada magnet yang berbentuk tapal kuda yang sedang menarik atau paku tertarik oleh magnet sehingga menempel pada magnet. Ya. Nah, selanjutnya setelah kita tahu tentang apa itu gaya, maka harus kita tahu juga tentang apa saja sih sifat-sifat gaya itu. Iya. Ya, yang pertama, gaya dapat membuat benda menjadi berubah posisi. Ya, contohnya meja yang didorong ya, karena mendapatkan dorongan, meja tersebut mengalami perpindahan tempat dari posisi awal akan bergeser ke tempat yang lain sesuai dengan dorongan yang dilakukan oleh sang pendorong. Nah, contoh lagi, seorang anak bermain bola. Nah, bola yang ditendang oleh anak tersebut akan mengalami perpindahan tempat atau posisi. Semakin kuat tendangannya, maka semakin jauh pula melesatnya bola, perpindahannya bola dari tempat semula ke tempat yang baru. Contohnya yang ketiga, dua pasang orang tarik menarik ya, saling tarik menarik. Satu pasang orang yang sedang main tarik tambang ini ya, ketika energinya lebih kuat dari yang satunya, maka energi yang lebih lemah akan tertarik energi yang lebih kuat. Nah, ini dua orang anak ya, putra putri, taruhlah Tini sama Tono sedang main lempar bola.
Bola semula berada di tangan Tini, kemudian bolanya mendapatkan dorongan dilempar ke Tono dan bola berpindah tangan dari tangan Tini berpindah posisi ke tangannya Tono. Selanjutnya ya, sifat gaya yang kedua, dapat membuat benda menjadi berubah bentuk. Ya, dirubah bentuk. Kita perhatikan contoh-contohnya. Iya, tanah liat yang kemudian dirubah bentuk bisa menjadi vas bunga, keramik, dan perkakas rumah tangga. Ini dari semula berasal dari tanah, kemudian dirubah bentuk menjadi benda-benda perhiasan, bisa vas bunga, bisa, dan lain-lain. Selanjutnya menggiling adonan kerupuk. Ya, kadang kerupuk dari tepung, dari nasi yang diolah kembali, kemudian digiling, maka berubah bentuknya menjadi benda-benda yang gepeng, kemudian digoreng. Wah, enak sekali. Dan yang contoh ketiga lah, ini yang paling disuka sama anak-anak tentunya. Apa? Bulatan bakso. Iya, bulatan bakso ini terbuat dari apa, anak-anak? Dari apa? Ya, tepung, kemudian dicampur macam-macam bumbunya, ada juga dagingnya dan sebagainya. Kemudian dibuat bulatan-bulatan, jadilah yang namanya bakso yang banyak atau banyak disuka oleh ya anak-anak semua tentunya. Selanjutnya, setelah kita tahu sifat-sifat gaya, maka kita akan pelajari juga tentang apa saja sih macam-macam gaya itu. Baik, langsung saja anak-anak ya. Ada gaya magnet. Apa sih gaya magnet? Gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan oleh magnet. Magnet memiliki kekuatan untuk menarik benda yang terbuat dari besi maupun baja. Contohnya jarum, kemudian paku, ya. Di benda lainnya yang terbuat dari besi maupun baja, sehingga dari benda-benda tersebut dapat bergerak karena adanya tarikan dari magnet. Nah, contoh ini paku yang tertarik oleh magnet, sehingga pakunya menempel ke magnet yang berbentuk tapal kuda ini. Ya, berikut ini ada benda-benda di atas meja. Ya, ada paku, ada jarum, dan lain sebagainya yang terbuat dari besi. Ketika magnet kita dekatkan ke benda-benda tersebut, maka benda-benda tersebut baik jarum, paku, dan sebagainya akan tertarik dan menempel pada magnet. Selanjutnya anak-anak, ada gaya listrik statis. Ya, gaya listrik statis. Gaya listrik statis itu yang bagaimana ya? Ya, coba kita lihat. Gaya listrik statis adalah gaya yang dihasilkan oleh benda bermuatan listrik. Oleh apa? Oleh benda bermuatan listrik, sehingga benda bermuatan listrik tersebut dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya. Nah, tahu nih gambar apa anak-anak? Iya, penggaris. Yang di bawahnya itu apa? Iya, itu yang di bawahnya adalah gambar sobekan kertas yang kita sobek kecil-kecil. Nah, ketika penggaris itu kita gesek-gesekkan ke badan kita, ke baju kita, dan setelah terasa hangat penggarisnya, kemudian penggaris kita dekatkan pada sobekan-sobekan kertas kecil yang tadi kita sobek-sobek sendiri, maka yang terjadi adalah kertas sobekan kecil-kecil itu akan tertarik dan menempel pada penggaris. Ya, dan ini ada juga contohnya sisir. Ya, sisir yang kita pakai terus-menerus maka akan mengandung bermuatan
bermuatan listrik yang kemudian mampu menarik benda-benda kecil seperti kertas, seperti kertas ya. Kadang rambut juga bisa menempel pada sisir. Kalau kita dekatkan akan bergerak, tertarik benda-benda tersebut. Selanjutnya anak-anak, ada gaya otot. Nah, apa sih gaya otot itu? Nah, anak-anak pasti punya itu. Setiap kita punya otot ya. Ya, contohnya ya, kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia disebut sebagai gaya otot. Nah, gaya ini sering digunakan pada saat kita mengangkat beban atau mendorong suatu benda. Nah, contohnya ini. Nah, abang dua orang ini sedang melakukan dorongan dan tarian. Yang depan itu menarik gerobak, yang di belakang membantu mendorong sehingga gerobaknya bisa berjalan. Nah, hal ini terjadi karena adanya gaya otot yang dimiliki oleh kedua orang tersebut ya, sehingga gerobaknya bisa berjalan. Selanjutnya ada seorang anak sedang menarik timba mengambil air di sumur. Nah, tarian yang dilakukan oleh anak tersebut bisa terjadi karena adanya gaya otot ya. Kalau tidak punya otot ya tidak bisa menarik, lemes gitu. Nah, selanjutnya ada seorang anak juga sedang mendorong apa ini, benda apa ini? Iya, namanya angkong ya, yang di atasnya ada pasir ya. Pasir yang ditaruh di angkong, kemudian angkongnya bisa berjalan karena mendapatkan dorongan dari sang anak tersebut. Nah, dorongan itu bisa terjadi karena sang anak itu punya gaya yang disebut gaya otot. Selanjutnya anak-anak, ada gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi disebut juga gaya tarik bumi. Iya. Apa sih gaya gravitasi bumi itu? Gaya gravitasi bumi adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Nah, contohnya apa? Ya, pada saat kita melempar bola ke atas. Ya. Bola yang kita lempar ke atas itu pasti akan jatuh kemana? Iya, jatuh ke tanah atau jatuh ke bumi. Kenapa bisa terjadi anak-anak? Hal ini terjadi karena bumi mempunyai gaya gravitasi atau gaya tarik. Benda yang kita lempar ke atas kemudian ditarik lagi oleh bumi sehingga benda tersebut akan jatuh ke bumi. Contoh berikutnya, ini ada seorang gadis yang sedang asik membaca buku berteduh di bawah pohon mangga. Ya. Nah, di atasnya ini mangga sedang berbuah anak-anak. Nah, buah-buahnya jatuhnya kemana? Iya, ternyata jatuhnya juga ke bumi. Tidak ada mosok ada buah kok jatuh ke atas. Kalau jatuh ke atas namanya melayang-layang. Ya, jatuh ke bumi. Kenapa bisa terjadi? Karena mendapatkan gaya tarik bumi atau disebut gaya gravitasi. Iya. Selanjutnya nomor 5, gaya pegas. Nah, apa sih gaya pegas itu? Gaya pegas merupakan gaya yang dihasilkan oleh karet atau pegas yang diregangkan. Ya, misalkan apa? Iya, ketika kita bermain ketapel. Ya, bermain ketapel kalau anak-anak mengatakan pelinteng. Ya. Ketika karetnya kita tarik kenceng, semakin kuat kita tarik, kemudian kita taruh batu kecil ada di ketapel itu, dan pada saat kita lepaskan ya,
batu yang berada di ketapel itu akan melesat dengan kencang dan cepat. Ya, semakin kencang tariannya, maka semakin kencang pula dan semakin jauh pula batu yang melesat dari ketapel. Contoh berikutnya, iya, dua orang bermain panah. Ya, ketika busur panah kita tarik dan setelah itu kita lepaskan, maka anak panah itu akan melesat juga dengan kencangnya. Semakin kuat tarian yang kita berikan, maka semakin jauh pula anak panah melesat. Berikutnya anak-anak, ada gaya gesekan. Apa sih gaya gesekan? Bila beberapa benda saling bergesekan, maka diantaranya akan muncul gaya gesek. Nah, gaya gesek itu adalah gaya yang ditimbulkan adanya gesekan antara dua benda, ya. Contohnya apa? Iya, ini ada seorang anak naik sepeda yang dikayuh oleh seorang anak itu, maka rodanya pun akan berputar tentunya. Nah, perputaran roda yang menempel di jalan, ya, itu juga akan mengalami gesekan. Semakin lama roda berputar, yang terjadi adalah ban yang berada di sepeda itu akan mengalami aus, sehingga lama-kelamaan akan menipis. Hal ini terjadi karena ban tadi mengalami gesekan dengan apa? Iya, dengan jalan. Ya, jalan sekarang kita lihat ada yang cor beton, ada yang aspal, apalagi yang jalan cor beton itu akan semakin mempercepat ausnya dan menipisnya ban. Selanjutnya ada musik biola. Nah, maka musik biola ini satu alat musik yang disebut alat musik gesek, karena cara memainkannya dengan digesek-gesekkan pada benang biolanya. Nah, berikutnya adalah seorang anak bermain sepatu roda. Ya, sepatu roda ini yang dipakai oleh anak-anak akan membantu melaju larinya semakin cepat. Ya, semakin cepat, semakin kuat tekanannya, maka semakin kencang laju sepatu rodanya. Namun demikian, sepatu roda dan rodanya yang sering dipakai ini lama-kelamaan pun akan semakin aus. Kenapa kok bisa terjadi? Karena mengalami gesekan dengan jalan. Oke. Iya, sampai di sini anak-anak, mudah-mudahan sajian ini bermanfaat buat anak-anak, bisa menambah ilmu pengetahuan anak-anak, dan harapan kita semoga anak-anak senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menjadi anak yang cerdas, berguna bagi bangsa dan negara, terlebih bagi agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.